Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah, karunia Allah yang begitu banyak yang tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilihnya untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama ad-dinul Islam. Nikmat Allah terbesar tatkala manusia diselamatkan oleh Allah dari kebinasaan, dari kesesatan, diberikan oleh Allah petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan hakiki, khususnya kelak ketika berada di hari kiamat. Tidak ada kebaikan, tidak ada kenikmatan yang paling utama pada hari kiamat kelak apabila manusia dikumpulkan, diminta pertanggungjawaban, kecuali kebebasan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah memberi kita semua yang hadir ke tempat ini pembebasan dari neraka dan dijadikan sebagai calon penghuni surga. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yakni sampai kepada Al-Kabiratul Hadiyatul Asyarah, dosa besar yang ke-11. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-firaru minaz zahfi. Zahf, lari dari peperangan. Lari dari peperangan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal, yaitu surah yang ke-8 pada ayat yang ke-16. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a
faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Apa kata Allah? Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya apa? Tulang mana itu? Sano ya. Kate mik ngotot. Atik bukoi turung pisan. Baik. Imam Az-Zahabi mencantumkan dalil tentang lari dari peperangan. Yang pertama dari Al-Quran Al-Anfal, yakni ayat 16. Kemudian yang kedua dari hadis Nabi, ya riwayat Bukhari yang sudah pertama kali disampaikan, yaitu sejak pembahasan dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu ada di hadis Bukhari dan Muslim. Di Bukhari di nomor 5976, kemudian 2654. Ya, ini yang cocok di Pustaka As-Sunnah. Dan di dalam Sahih Muslim di nomor 87, hadis yang berasal dari Abu Bakr, di mana Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kau kutunjukkan tentang dosa-dosa besar? Kemudian Nabi menyebutkan al-isyraku billah dan seterusnya. Juga ada di dalam hadis Bukhari nomor 2766 yang berbunyi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian yaitu 7 perkara yang membinasakan, mulai dari asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, as-sihru, sihir. Kemudian yang ketiga, qatlun nafsi, yaitu membunuh jiwa, alladzi harramallahu illa bil haqq, yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, aklur riba, memakan riba. Yang kelima, aklul yatimi, yakni memakan harta anak yatim. Ini yang kelima. Kemudian baru yakni at-tawalliya minaz zahfi, berpaling atau lari dari peperangan. Baru kemudian yang terakhir yaitu menuduh wanita-wanita yang baik, yakni al-muhsanat, al-ghafilat, al-mu'minat, wanita yang baik-baik dituduh melakukan perbuatan zina. Ada nggak itu di Bukhari yang digital? 2560. Iya.
Silakan kalau ada dibaca. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan. Oh, bahasanya di situ apa? Kabur. Bener tak itu? Lari. Oh ya, syukur Kak Minggat. Ya, biasanya bahasanya itu. Ya, lari dari peperangan atau melarikan diri dari peperangan. Baik. Kemudian dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Iya. Jadi nomor berapa di situ? At-tawalliya minaz zahf. Melarikan diri dari peperangan nomor berapa berarti? Iya, termasuk 7 perkara yang membinasakan di nomor yang ke-6. Baik. Cuman itu aja yang ditampilkan di kitab ini. Nah, cuman 2 dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Baik, dalam surah Al-Anfal tadi pada ayat 16 disebutkan, yakni wa may yuwallihim yauma idzin duburahu, barang siapa yang membelakangi mereka, mundur, yakni pada saat perang. Di waktu itu yang dimaksud di sini adalah perang. Perang yang bagaimana? Yaitu perang fi sabilillah, atau dengan bahasa yang biasa kita dengar, jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Bukan perang-perang biasa, lari dari peperangan untuk memperebutkan dunia, bukan itu. Ada enggak di dunia ini perang memperebutkan dunia? Perang dunia kedua itu perang agama atau memperebutkan dunia. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kalau perang kita, bangsa Indonesia sebelum merdeka melawan penjajah Belanda, itu perang apa? Aduh. Perang memperebutkan dunia atau perang agama? Kalau sing jawab. Iya. Nah, disitulah nanti kembali kepada visi dan misi masing-masing. Ketika menghadapi penjajah Belanda, itu untuk tujuan apa? Kalau penjajah Belanda mulai dari pertama VOC ya, Portugis berarti ya, atau dan yang semisalnya, juga Belanda 350 tahun katanya. Mereka sendiri datang ke sini sebetulnya misinya adalah 3. Apa itu? Gold, gospel, glory. Gold berarti apa? Mencari kekayaan, mencari emas. Dan berhasil atau tidak? Berhasil. Sekalipun nanti dilanjutkan bukan oleh Belanda, atau mungkin dia mencari rempah-rempah yang itu dia bisa jual, yang tentunya nilainya dikonversi dengan emas. Ketika itu masih memakai mata uang emas. Yang kedua, glory. Apa kalau glory ini? Dalam rangka untuk mencari
kejayaan, kemenangan, atau mungkin barangkali mencari koloni sebanyak-banyaknya. Siapa yang paling banyak koloninya, maka ada istilah kolonialisme. Dan itu kebanggaan bagi bangsa-bangsa Eropa untuk menjajah, memiliki koloni yang banyak. Dan yang berhasil memiliki koloni yang banyak siapa, Pak? British, Inggris. Ya. Nah, yang ketiga baru gospel. Apa gospel? Yaitu menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Agama apa yang dimaksud di sini? Agama Nasrani atau Kristen. Apalagi melihat di negeri kita ini mayoritas waktu itu siapa? Kaum muslimin. Maka ketika orang-orang di negeri kita ini berperang dalam rangka membela agama, berarti termasuk jihad atau bukan? Termasuk jihad fi sabilillah. Makanya ada perang di Sumatera, ada Tuanku Imam Bonjol. Di Jawa ada Pangeran Diponegoro. Dan di negeri-negeri yang lain yang mereka melawan penjajah Belanda dengan niat berjihad. Tapi kadang sejarah itu diselewengkan. Saya pernah baca sejarah, Pangeran Diponegoro itu berperang mulai dari 1825 sampai 1830, itu hanya karena urusan yakni makam nenek moyang yang mungkin diganggu oleh Belanda. Jadi urusan tradisi atau budaya, padahal bukan itu. Nah, ini diantara yakni penyimpangan sejarah, seakan-akan yang dilakukan oleh para pendahulu kita kaum muslimin ketika berjihad, seakan-akan mereka itu hanya memperjuangkan apa? Dunia, memperjuangkan tradisi, memperjuangkan budaya, memperjuangkan yakni peninggalan-peninggalan leluhur. Nah ini, padahal mereka berjuang untuk mempertahankan keimanan kaum muslimin ketika itu, yang sudah mulai terjadi degradasi, dimana kaum muslimin sudah terpengaruh dengan budaya barat yang notabene adalah budaya kufar, jauh dari agama Allah tabaraka wa ta'ala ini. Dan yang dibawa atau pakaian dari Diponegoro itu menunjukkan Islam atau bukan itu? Islam. Dan beliau memakai apa mestinya? Memakai pedang, ya kan? Cuman sering-sering gambarnya itu pakai apa, Pak? Iya. Ikhwatal iman, aizakumullah. Juga ada di Makassar ya, rata-rata raja-raja Islam, perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Goa, kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, ya kan? Mereka adalah semuanya kerajaan-kerajaan Islam menentang penjajahan yang membawa pengaruh yakni agama kufur, kekufuran, dan berhasil di negeri ini. Nah, jadi di sini ada kalanya pada sebuah peperangan itu dia bisa bernilai jihad kembali kepada niatnya dia. Dia berjuang untuk membela apa? Membela agama atau membela kepentingan pribadi, atau membela kepentingan kelompok, atau membela kepentingan suku. Berbeda ketika dia membela agama.
agar agama ini tetap tegak di muka bumi ini, agar kaum muslimin terjaga dan terpelihara supaya tetap bisa mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, taat kepada Allah dan tidak berbuat maksiat, berpegang teguh kepada agamanya. Dan itulah jihad dalam rangka apa? Li'a'la li kalimatillah, yakni meninggikan kalimat Allah Jalla wa'ala. Maka bisa jadi pada saat yang sama ketika terjadi peperangan, di saat itu pula ada yang mencari dunia. Maka ketika dia mencari dunia, berarti jihad atau bukan? Bukan. Dia berperang supaya dapat apa? Supaya dapat kekayaan, supaya dapat rampasan perang. Kalau itu hanya sebagai tujuan, tidak ada tujuan yang lebih mulia dan tinggi dari itu, maka sia-sia. Jadi konteks dalam ayat 16 surah Al-Anfal yaitu perang, yaitu jihad fi sabilillah. Maka dalam ayat sebelumnya, ayat 15, Allah panggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. Iya. Jadi ayat 16 ini jangan dipisahkan dari ayat sebelumnya, karena Allah memanggil orang-orang mukmin untuk berjihad. Lebih-lebih dalam ayat sebelumnya ini adalah keadaan di mana kaum muslimin diserang. Maka kalau diserang tidak ada pilihan lain, harus mempertahankan diri, harus membela. Sementara pada umumnya perintah berjihad itu yakni apabila seseorang itu ditetapkan oleh hukumah, ditetapkan oleh kepemimpinan, oleh pemerintah yang memimpin saat itu. Kalau tidak ada panggilan, maka kewajiban jihad itu belum sampai kepada tingkat fardu ain, masih sifatnya fardu kifayah. Tapi kalau sudah pemimpin memanggil, Abu Jundi diundang ke ibu kota untuk siap menjadi relawan, berjuang membela negeri, agama, bangsa, negara misalnya. Karena negeri kita sedang dalam keadaan gawat, genting, dikelilingi oleh musuh. Maka ketika saya dapat panggilan seperti itu, hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Oleh karena itu jihad dalam Islam itu tidak sendiri-sendiri. Karena sudah ada pemerintahan, ketika kita berjihad, maka jihadnya harus bersama pemerintah. Tidak lantas berangkat sendiri, nyengit-nyengit ya. Lewat endi? Jadi dengan pemerintah, dengan pemimpin. Kalau sudah dapat panggilan, ada SK, dipanggil sebagai relawan, wajib bagi dia untuk berangkat. Kalau dia menolak berarti dia berdosa, tidak taat kepada pemimpin. Tentu di sini yakni dalam rangka membela apa? Membela agama, membela bangsa, membela negara. Atau yang kedua, yakni apabila musuh sudah datang. Kalau sudah datang, wajib ain, fardu ain,
Sudah tidak perlu minta izin lagi. Sementara seorang mukmin ketika mau berjihad itu harus minta izin dulu. Kepada siapa kita minta izin? Kepada kedua orang tua. Baca Muslim 2177 kalau enggak 81. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi berbaiat untuk berjihad, ikut jihad bersama Nabi. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW. Apa pertanyaannya? 2177, kalau enggak 78, 79 di situ. Tentang apa judulnya? Bakti kepada ibu bapak. Iya. Bakti kepada ibu bapak itu kan 2177. Ya. Terus bawahnya lagi 78 atau 79. Seorang laki-laki datang kepada Nabi. Iya, 79. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, minta izin tidak ikut jihad berperang. Tanya Nabi SAW kepadanya, apa kata Nabi SAW? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ahayyu walidak. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Naam, masih wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Fafihima fajahid. Berbakti kepada keduanya adalah jihad. Ada kasus yang kedua. Dia ditanya oleh Nabi dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Lanjut. Dari Rafi bin Khalid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah dan orang-orang Madinah sedang mencangkok pohon kurma. Beliau bertanya, apa yang tuan-tuan kerjakan? Jawab mereka, mencangkok pohon kurma. Bukan itu. 2178-nya ya. Atau 2180. Kasusnya sama. Cuma Nabi mengatakan irji. Ya, silakan baca. Ya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, lalu dia berkata, aku baiat atau berjanji setia dengan Anda dan akan ikut hijrah dan jihad karena aku menginginkan pahala dari Allah. Dan tanya Nabi SAW, apakah orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, bahkan keduanya masih hidup. Bal kilahuma, kata dia, bahkan keduanya masih hidup wahai Rasul. Ibu dan bapakku masih ada. Apa kata Nabi? Tanya Nabi SAW, apakah kamu mengharapkan pahala dari Allah? Jawabnya iya. Sabda Nabi SAW, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu. Irji ila walidak, ila walidak. Pulanglah kau, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Lalu berbaktilah pada keduanya sebaik-baiknya. Nabi SAW memerintahkan orang ini untuk apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, posisi jihad itu dibawa berbakti kepada orang tua. Setelah sholat 5 waktu, sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, baru jihad fi sabilillah. Muslim 66, coba dicek benar gak itu? Ada seorang bertanya kepada Nabi,
Ayyul a'mali afdal, katanya. Amal apa yang paling utama, yang paling afdal? Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, salat pada waktunya. As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. 2. Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu dan bapak. Birrul walidain, itu tahap kedua yang paling utama. Baru ketiga. Kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Wal jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Nah, oleh karena itu, seorang yang mau berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, itu harus mendapatkan izin dari siapa? Orang tua. Nah, dalam kasus tadi, kalau kita sudah diserang, musuh sudah di depan kita, maka sudah tidak perlu lagi kita minta izin kepada orang tua. Kecuali kalau kita tidak diserang, kalau kita dipanggil oleh hukumah, maka minta izin siapa? Orang tua. Orang tua memperkenankan, budal. Orang tua tidak memperkenankan, le ojo budal, aku wis tuwa, kon iku siji-sijine anakku, ojo. Budal apa enggak? Berangkat atau tidak? Kalau itu jihad saja, minta izin orang tua, bagaimana dengan kerja? Halo? Halo? Jihad itu kalau mati apa? Syahid. Harus minta izin ibu bapak. Padahal perkara agama, membela agama. Saya tanya, kerja cari apa? Dunia apa agama? Dunia. Kalau agama aja berjihad minta izin orang tua, bagaimana dengan bekerja? Ada nggak orang bekerja sampai jauh nggak minta izin orang tua? Halo? Kalau itu urusan jihad minta izin, bagaimana dengan kerja? Apalagi harap kawin maneh. Wajib izin orang tua dulu. Bukan izin istri, nggak ada kewajiban izin istri, nggak ada. Izin itu orang tua. Rungokno. Wes aja diterusno. Iku bahasan meneh ya. Sekarang bahas perang fisabilillah. Ya. Jadi jihad ini merupakan amalan yang luar biasa, yang apabila musuh sudah datang, berarti ada peluang untuk mendapatkan syahid. Maka jangan sampai kita lari. Seorang mukmin itu berprinsip, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena lari dari peperangan ketika musuh sudah di depan kita, itu termasuk dosa besar. Dan demikian pula ketika seorang itu tidak ada uzur untuk pulang kembali dari medan peperangan, kecuali ada siasat, ada uzur syar'i. Di antaranya dalam ayat 16 tadi, illa muta'arrifan liqital, kecuali siasat berbelok. Sebuah siasat, dia lari pura-pura, ayo mundur. Begitu mereka ngejar, langsung kita balik arah, mukul mereka. Nah itu seperti itu boleh. Berarti larinya mundur dalam rangka apa? Siasat, strategi. Dan itu sudah banyak dipraktekkan oleh para sahabat dan para mujahid, termasuk oleh pasukan Turki Utsmani ya, dalam perang mereka melawan kufar ketika itu. Jadi banyak strategi-strategi yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah mereka terapkan. Boleh. Jadi istilahnya apa? Menjebak.
Kita pura-pura lari supaya dia ngejar. Ternyata apa? Dalam perjalanan di situ ada apa? Ada jebakan. Itu siasat. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia lari mundur ke belakang untuk apa? Untuk bergabung dengan pasukan yang lain supaya pasukan ini semakin kuat, atau dalam rangka minta pertolongan. Nah, itu boleh. Yang ketiga diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, lari ke belakang itu diperbolehkan dalam rangka untuk menemui pimpinan perang, yakni menemui komandan dan para panglima. Untuk apa? Meminta petunjuk. Boleh. Intinya bukan mundur untuk apa, Pak? Halo? Melarikan diri. Waduh rek, musuhnya gede-gede, ganas-ganas mulai. Maka dia melakukan apa? Dosa besar. Dan tentu dosa seperti ini barangkali saat ini mungkin dalam pemikiran kita masih jauh. Kenapa? Karena jihad sendiri di negeri kita ini sudah hampir dikatakan apa ya? Kalau dikatakan tidak ada mungkin bukan. Ya, mungkin sudah sepi ya. Walaupun makna jihad itu sendiri ada makna yang secara khusus, secara umum. Kalau jihad sendiri secara umum bersungguh-sungguh di dalam membela agama Allah. Tapi secara khusus jihad yang dimaksud dalam konteks dosa ini adalah apa? Yakni al-harb, al-qital, yaitu peperangan. Walaupun makna secara umum jihad ketika kita berdakwah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, itu termasuk jihad atau tidak? Termasuk jihad. Terutama jihad yang paling utama yaitu apa? Memberikan peringatan atau amar ma'ruf nahi munkar di hadapan penguasa. Tapi tentu dengan cara-cara yang dibenarkan, yakni sesuai dengan yang dicontohkan oleh para salafus saleh, bagaimana cara memperingatkan penguasa agar jangan sampai justru menimbulkan madarat yang lebih besar. Nah, kaidah-kaidah usuliyah itu perlu dipegang teguh dalam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, yakni kepada penguasa. Baik, ikhwatal iman a'izzakumullah. Nah, yang dimasalahkan di sini apabila seseorang itu ketika dia hidup di zaman yang mungkin sepi dari jihad, sementara dia tidak punya keinginan sama sekali untuk berjihad. Maka dalam sebuah riwayat An-Nasa'i, apabila seorang dalam hatinya tidak punya niat sama sekali dalam hatinya untuk berjihad, berjuang membela agama, seandainya dia mati, dia termasuk mati sebagai seorang munafik. Dalam hadis An-Nasa'i di dalam nomor 309 insyaallah 397 afwan, tiga 3097 3097 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, man mata, barang siapa yang mati, walam yahzu, sedangkan ia belum pernah berjihad, walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, atau bahkan dia tidak memiliki keinginan dalam hatinya untuk berjihad, membela agama,
mata ala syu'bati nifaqin, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan. Jadi manusia itu, sekalipun sekarang ini tidak ada kesempatan kita berjihad, membela agama Allah, membebaskan negeri-negeri dari kesyirikan, tapi niatkan dalam hati kita punya keinginan suatu saat jika kesempatan itu ada, ikut andil, ikut bergabung, ikut serta dalam membela agama. Dan di zaman Nabi SAW, beliau bersama kaum muslimin selalu mendatangi negeri-negeri yang tenggelam dengan kesyirikan. Untuk apa? Dilakukan pembebasan. Perang Nabi selama hidup beliau dan dilanjutkan oleh para sahabat, itu bukan penjajahan. Karena sebagian kaum muslimin ini gagal faham. Dia seorang muslim tapi menganggap apa yang dilakukan Nabi dan sahabat itu sebagai bentuk penjajahan. Itu bukan penjajahan itu. Itu pembebasan negeri-negeri yang mestinya mereka menyembah Allah. Karena mereka sudah sejak dulu berikrar kepada Allah. Ketika belum lahir di muka bumi ini, saat dia di alam ruh, mereka berjanji untuk mengabdi hanya kepada Allah. Begitu dia lahir ke bumi, dia menyimpang dari perjanjian, menyembah berhala, menyembah syaitan, menyembah jin, menyembah makhluk, matahari, bintang, dan seterusnya. Maka datanglah para nabi untuk membebaskan mereka dari kesyirikan. Dan itulah yang dilakukan dari zaman ke zaman. Termasuk yang sangat terkenal, seorang yang diberikan oleh Allah pasukan perang yang hebat, alutsista yang luar biasa, kemampuan berbahasa yang sempurna. Siapa dia? Dzulqarnain. Betul, 100. Kayak Nova. Antum baca dalam kisahnya mulai dari ayat 83 sampai dengan 99. Mulai dari pergi ke negeri barat, matahari tenggelam, kemudian pergi ke negeri timur, negeri di mana saat itu negeri di mana matahari terbit, dan kemudian ke arah barat, yaitu ke kutub utara. Allah berikan kemampuan bagi Dzulqarnain untuk apa? Membebaskan mereka negeri-negeri itu dari kesyirikan. Dan itu dilanjutkan oleh para nabi dan rasul sesudahnya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Karena jumlah nabi sangat banyak, 124.000 nabi. Pantas kalau Dzulqarnain itu diberikan oleh Allah, yakni wahyu. Wallahu a'lam. Cuman tidak disebutkan secara tegas bahwa beliau adalah seorang nabi. Ikhwatal iman, aizakumullah. Allah tabaraka wa taala memperingatkan kita, jangan sampai kita ini meninggalkan yakni perang membela agama walaupun hanya niat di dalam hatinya. Jangan sampai. Karena Allah tabaraka wa taala memperingatkan kita, yakni di dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 192, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam ayat tersebut, (191, 192). Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Apa kata Allah? Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menjumpai mereka,
dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusirmu, yaitu Mekah. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Ya. Fitnah yang dimaksud di sini adalah diterangkan oleh para mufassir, yaitu asyirku billah, kesyirikan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini bukan menuduh tanpa bukti. Itu pemahaman yang salah. Fitnah yang dimaksud di sini yang lebih besar dari pembunuhan adalah apa? Kesyirikan. Makanya para nabi mereka diperintahkan memerangi kaum musyrikin untuk kembali kepada agama Allah. Lanjut, wala tuqatiluhum, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian jika mereka berhenti dari mengusir kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apalagi ketika kaum muslimin diserang, ya, sekalipun berada di bulan haram, di bulan suci, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, hari bulan-bulan di mana kita tidak boleh melakukan apa? Pembebasan, berhenti, libur dulu. Untuk apa? Menghormati bulan suci, karena di dalamnya ada ibadah yang luar biasa, haji dan umrah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dzulqa'dah sebelum Dzulhijjah, supaya mereka yang berangkat ke negeri Mekah untuk melaksanakan haji, mereka aman dalam perjalanan, tidak ada peperangan. Demikian pula Muharram, ketika mereka pulang ke negerinya, mereka aman, tidak ada peperangan. Padahal itu zaman dulu. Senjata paling jauh meluncur berapa meter, Pak? Panah, tombak 1 kilo mungkin bagus, ya. Apalagi di zaman sekarang. Makanya diperintahkan kaum muslimin menghormati bulan suci untuk berhenti dari peperangan. Akan tetapi jika kaum muslimin diserang lebih dulu, maka mau tidak mau harus dihadapi. Jangan beralasan dengan ini bulan suci, kita nggak boleh berperang, lantas dia melarikan diri. Dan itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy, dulu memanjangkan bulan suci menjadi 8 bulan, padahal cuma 4 yang Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk azan, silakan azan dulu. Allah.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mungkin pengantar untuk pembahasan dosa besar yang ke-10 saya cukupkan. Saya berikan kesempatan tanya jawab sampai menjelang iqamah. Boleh keluar dari pembahasan atau tema ini, ya. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Wis males, suwe gak ngaji pula. Berapa tahun di sini Pak? Kita libur Pak? Setahun Pak ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kesehatan, dihindarkan dari wabah penyakit, baik secara personal ataupun secara komunal, termasuk penyakit-penyakit bawaan yang bisa menghalangi kita untuk datang ke majelis ilmu. Semoga yang saat ini diberi ujian sakit diberi kesabaran oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga yang ditinggal meninggal oleh keluarganya, semoga keluarganya diampuni dosa-dosanya. Yang ditinggal mati oleh istrinya, semoga dapat gantinya. Sing durung rapi, muka-muka nang cepat rapi. Ya, baik. Kita tutup dengan kafarat majelis. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.